Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Tina Trisnawati selaku Kepala SD Negeri Dukun 4. Yang saya hormati Ibu Tri selaku Kepala TKP GRI Dukun. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Dukun 4. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan perpustakaan SD Negeri Dukun 4 untuk melaksanakan aksi nyata saya tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini telah hadir di sini. Baik, di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Dukun 4. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, di sini saya sebagai calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang. Saya sendiri, kemudian ada fasilitator saya yaitu Bapak Yani, dan pengajar praktik saya yaitu Bu Ika Yuniawati Ningrum. Baik, konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, apa itu semua? Mari kita pelajari bersama. Baik, di situ ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Masih ingat lagunya? Baik, kita lakukan bersama yuk. Pelajar Pancasila, siap ya? Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan lagu tersebut selalu kita nyanyikan bersama anak didik kita. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ke-6 dimensi tersebut merupakan tolak ukur kita ya. Nah, itu yang harus kita capai sebagai profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, apa itu? Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah atau pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita lihat satu persatu dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Nah, ini ada sebuah contoh video, mari kita simak. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali
sebuah contoh video. Dari video tersebut kira-kira dari 5 posisi kontrol guru tadi yang mana? Penghukum, betul sekali. Nah, posisi kontrol guru penghukum itu ciri-cirinya ya, nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadik ya dia. Kemudian tanyakan pada diri kita, ya, pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, itu ada contohnya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, dan terakhir selesai. Hasilnya yaitu kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif, kemudian merasa rendah diri dan kepercayaan dirinya hilang. Itu yang pertama. Kemudian ada video lagi yang kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini video yang kedua. Kira-kira apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah gurunya itu menyalahkan muridnya supaya ia merasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, nada suaranya bagaimana? Itu memelas, kemudian halus dan sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum tadi, ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Jadi murid itu tidak bisa meluapkan emosinya karena dia menahan perasaannya sebagai murid yang merasa bersalah tadi, karena dia merasa disalahkan oleh gurunya. Oh, ternyata aku yang salah. Nah, di situ ada contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah. Nah, kamu berbuat seperti ini, kamu terlambat lagi. Nah, seperti itu. Kemudian video yang ketiga. Nah, itu videonya semuanya keterlambatan anak. Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Nah, ini agak Kamu malah kendor. menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini video yang ketiga merupakan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang sebagai teman. Nah, di situ gurunya itu memposisikan muridnya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Nada suaranya bagaimana? Nada suaranya itu ramah, kemudian akrab dan bercanda, dan bahasa tubuhnya merapat pada murid, kemudian mata dan senyumnya jenaka. Jadi ini seolah-olah gurunya itu seperti temannya. Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Nah, 2 yang tadi itu merupakan dampak yang negatif. Nah, sebagai teman ini sudah mulai ke dampak yang positif. Hanya saja, nah, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini tidak menjadi mandiri. Jadi anak kurang mandiri karena dia merasa bahwa gurunya itu sebagai teman. Jika ada masalah seperti tadi contohnya terlambat, itu murid akan merasa santai-santai saja karena bu guru itu nanti pasti dimaafkan karena gurunya dianggap sebagai teman. Nah, jadi di sini ada dampak positif dan negatifnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada video lagi. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di sini gurunya itu sebagai pemantau. Nah, apa itu pemantau? Pemantau berarti memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seperti tadi yang sudah dikatakan, jika terlambat maka akan. Nah, itu berarti mereka sudah menetapkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian ciri-cirinya yaitu nada suara datar. Kemudian bahasa tubuhnya juga formal. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Di situ tadi ada kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu? Ini seperti tadi ya. Kemudian hasil dari posisi guru sebagai pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa sebuah salah. Jadi ini tadi lebih baik lagi ya. Ini sudah
lebih positif lagi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini masih ada sisi negatifnya. Jadi dari keempat video tadi itu sudah ada sisi positifnya tadi yang sebagai teman dan pemantau. Namun masih ada sisi negatifnya. Nah, ini ada video yang kelima. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini merupakan video terakhir dari contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sepertinya video yang terakhir ini merupakan contoh yang paling positif di antara kelima video tadi. Nah, untuk video yang terakhir ini, posisi kontrol guru merupakan posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru tidak mengejudge murid, tidak menyalahkan murid, ya, karena di sini guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti tadi, gurunya itu bertanya kenapa terlambat, karena dia lupa untuk menyalakan alarmnya. Gurunya pun bertanya solusi supaya dia tidak terlambat lagi, yaitu menyalakan alarm dan meminta keluarganya untuk membantu membangunkannya supaya bisa berangkat tepat waktu. Nah, kemudian tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kemudian di situ ada contoh percakapan. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas, karena kemarin ketika kita di tahun ajaran baru itu juga sudah membuat keyakinan kelas yang dilakukan atau diyakini oleh kelas masing-masing. Jadi setiap kelas itu membuat keyakinan kelas untuk dilakukan di kelas masing-masing. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini
kontrol yang kelima sebagai manajer ini merupakan kontrol yang paling baik dan harus kita terapkan di SD Negeri Dukun 4 ini. Setuju Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda antara keyakinan dengan peraturan kelas. Mari kita pelajari bersama tentang keyakinan kelas. Itu contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Coba. Untuk keamanan. Baik, selain itu supaya tidak ditilang. Dari dua jawaban itu, yang pertama adalah untuk keamanan dan yang kedua supaya tidak ditilang oleh polisi. Perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita menggunakan helm supaya kita aman, karena helm melindungi kepala kita. Dan yang kedua, di dalam peraturan dituliskan bahwa jika tidak memakai helm akan ditilang oleh polisi. Seperti itu merupakan contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu apa? Kenapa kita harus pakai masker dan mencuci tangan? Menjaga kesehatan, kebersihan. Ini juga sudah menjadi kebiasaan karena kita kemarin terkena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kebiasaan ini itu menjadi keyakinan kita ketika melakukan sebuah kegiatan. Ketika kita berkumpul dengan orang, kemudian bepergian, itu sudah bukan hal yang asing lagi ketika kita menggunakan masker dan mencuci tangan. Itu juga merupakan cara kita untuk menjaga kesehatan. Kemudian selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu bersifat abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan yang mudah diingat oleh anak, mudah diingat, kemudian mudah untuk diterapkan juga. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Yang dimaksud di sini itu menghindari kata tidak, jangan, dilarang. Itu merupakan pernyataan yang positif karena misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di situ kalimat tersebut merupakan kalimat negatif karena ada kata-kata tidak yang diangan-angan siswa atau murid itu membuang sampah sembarangan. Itu nanti bukan merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan kalimat yang positif, membuang sampah di tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu tidak perlu terlalu panjang sehingga anak-anak malah tidak mudah untuk mengingatnya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi peraturan itu menyesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah masing-masing, tidak perlu dibuat muluk-muluk. Keyakinan kelas itu dibuat sederhana saja tetapi bisa diterapkan dan dilakukan oleh warga kelas tersebut termasuk gurunya juga. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan itu tidak dibuat oleh guru, namun dibuat bersama-sama dengan murid.
Jadi seperti kita memberikan sebuah pertanyaan, anak-anak, mari kita membuat yang pertama peraturan dulu. Nah, karena keyakinan kelas untuk anak masih terasa asing bahasa tersebut. Nah, membuat peraturan dulu. Biasanya anak-anak akan menyebutkan, Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tulis dulu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bu, tidak boleh berkata kotor. Nah, jawaban dari murid-murid itu kita tulis dulu semua. Kemudian setelah mendapatkan usulan dari murid-murid itu, kita ubah menjadi pernyataan yang positif, menghilangkan kata tidak, jangan, dilarang. Nah, kemudian sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Mau bertanya? Sesat, selanjutnya, nah ini saya ada video contoh saya membuat keyakinan kelas. Seperti ini kelihatan ya. Nah, ini contoh saya ketika membuat keyakinan kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Baik, hari ini guru akan memandu anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu merupakan sebuah kesepakatan yang nanti akan dilakukan oleh semua warga di kelas ini, termasuk juga guru, tidak hanya kamu. Oke, kesepakatan kelas merupakan peraturan yang akan kita laksanakan bersama-sama, yang sudah kita sepakati bersama-sama. Hanya hati-hati ya. Nah, dibuang dulu. Orang sampai tuh. Ya, coba yang pertama terkait dengan berbicara di dalam kelas. Apa? Berbicara di apa? Iya. Diam. Boleh berbicara. Apa? Satu, yuk. Berbicaranya yang bagaimana? Sopan. Ini saya bantu karena kelas 1 belum lancar dalam membaca dan menulis. Jadi guru ada yang menuliskan di sana, anak belum belum lancar bacanya. Ya, yang pertama apa? Tidak boleh berkata kotor atau tidak sopan, ya. Tidak sopan. Yang pertama. Apa lagi? Apanya bagaimana? Oh. Ya, bukan sama. Tidak boleh apa? Tidak boleh
kejujuran. Ini yang pertama, belum menjadi kalimat positif. Masih ada kata-kata tidak. Yang kedua, mengubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif.
tadi ketika membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu masih saya pancing untuk membuat kalimat-kalimatnya, kemudian masih saya pancing dalam anak-anak untuk berpartisipasi, kemudian menulisnya juga masih saya bantu. Nah, namun semua anak ikut aktif berpartisipasi dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, saya lanjutkan. Dari 8 kesepakatan kelas tadi kami meringkasnya menjadi 5. Nah, ini karena anak-anak itu sering melakukan dari kelima tersebut, misalnya membuang sampah masih sembarangan. Nah, itu kemudian yang kedua berkata sopan, karena kelas 1 itu kan masih sangat mudah sekali dalam menerima dan belum bisa menyaring kalimat-kalimat yang baik dan buruk, itu masih istilahnya itu ikut-ikutan. Nah, itu kemudian masih sering makan di kelas. Nah, ini mungkin tidak hanya kelas 1 saja, ini masih kelas 2 mungkin Pak Sami ya, anak-anaknya masih sering makan di kelas, karena kalau makan di kelas itu kan konsentrasinya ke makanan dan nanti bu guru lihat tidak ya. Bu guru lihat ya, itu konsentrasinya tidak ke pelajaran, tapi bagaimana caranya saya bisa mencuri-curi waktu untuk makan makanan yang ada di laci. Kemudian saya lanjut tadi yang tadi sebenarnya. Dan ini saya lanjutkan. Sebentar, isinya tidak apa-apa. Tadi sampai di keyakinan kelas ya. Nah, ini tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini hampir sama dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti kita bahas bersama. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas masing-masing. Jadi segitiga restitusi itu merupakan proses dialog ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya di situ. Validasi tindakan yang salah itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi guru itu tidak langsung menghardik anak, tidak langsung
Kemudian dari segitiga restitusi ini tadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Contoh kalimat atau perkataan yang bisa kita katakan di menstabilkan identitas itu pada anak. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, jadi kita itu harus sabar sekali sekarang ya dalam mendidik anak kita. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi atas permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Nah, kalimat atau perkataan yang bisa kita katakan kepada murid kita bagaimana? Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru yang tentunya lebih baik. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini hubungannya tadi dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas masing-masing. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita melakukan karena termotivasi secara intrinsik. Jadi ada dua macam motivasi, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dilakukan oleh siswa tapi tidak dari dalam hatinya. Seperti tadi, takut jika dihukum, takut jika nilainya jelek. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Tetapi jika motivasi secara intrinsik itu dari dalam siswa itu atas kesadaran anak tersebut. Jadi dia tidak mau terlambat karena memang dia disiplin. Anak tidak mau tidak mengerjakan PR ya, mengerjakan tugas karena dia memang sudah ini tanggung jawab saya sebagai seorang murid atau pelajar untuk melaksanakan atau belajar mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, motivasi misalnya tadi saya sudah membuat kesepakatan kelas membuang sampah pada tempatnya. Nah, motivasi ekstrinsik itu misalnya aku yang buang sampah, aku tidak diseneni bu guru. Nah, itu contohnya. Padahal kita tidak nyeneni, kita tidak memarahi ya, karena itu sudah keyakinan yang saya buat tadi. Tetapi kalau motivasi intrinsik itu ya memang sudah menjadi ada bahwa sampah harus dibuang di tempat sampah. Nah, kemudian menanyakan keyakinan itu kalimatnya bagaimana? Bisa dengan apa keyakinan kelas kita. Nah, pertama-tama kita menanyakan dulu supaya anak itu ingat tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan segitiga restitusi yang bisa kita gunakan ketika murid kita melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Sekali lagi, jadi kita tidak diperkenankan
Kita menyimak video lagi tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Langsung saja ini. Nah, ini ada kasus. Kita tak bacakan kasusnya. Akila adalah siswa kelas 5 yang terlambat datang ke sekolah. Ia terlambat 10 menit dan ketika masuk ke kelas membuat gaduh kelas dan ia merasa malu. Akila terlambat saat pelajaran pertama. Ia pun tidak mengikuti kegiatan apel pagi. Kejadian itu terjadi di hari Selamat pagi Mbak Dila. Apakah Mbak Dila sehat? Ini yang saya lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa Mbak Dila kok bukan di sini? Kenapa? Mbak Dila di sini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tidak begitu jelas. Itu menanyakan perasaan ketika anak terlambat itu bagaimana. Dia merasa malu. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Gimana tidak kesepakatan yang itu apa saja? Datang tepat waktu, berbicara sopan, saling menyayangi teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi tidak ada kalimat negatif dalam keyakinan kelas. Kasus yang pertama ini
dia terlambat masuk ke kelas 10 menit dan membuat kelasnya itu gaduh. Kemudian saya bertanya kenapa Akila terlambat itu ternyata bermain HP sampai pukul 10. Nah, sehingga dia paginya itu tidak siap dan bangun kesiangan, sehingga dia terlambat bangun dan sampai sekolah juga terlambat. Nah, di sini dia berjanji akan tidak mengulanginya dengan cara bermain HP, tidak mengurangi jam belajar yaitu jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kemudian ada satu kasus lagi. Ya, sebentar. Nah, kasus yang kedua yaitu Tata adalah siswa kelas 5 yang lupa tidak mengerjakan tugas dari guru. Ya, ini kan contoh kasus ya. Ia lupa mengerjakan PR karena semalam menonton kesenian kobro. Nah, karena di lingkungan kita ini kan sedang banyak sekali kesenian yang tampil di lingkungan ya. Saya juga tertarik untuk menonton, tapi kita juga tidak boleh lupa waktu. Nah, karena dia tadi menonton kesenian kobro di halaman rumah tetangganya. Karena sampai larut malam ia lupa mengerjakan PR matematika yang seharusnya dikoreksi hari ini. Nah, ini dari kasus ini saya juga menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita ini contoh yang videonya. Menanyakan kabar dulu supaya anak tidak takut pada guru. Itu tahap menstabilkan identitas. Larut malam. Keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini menanyakan keyakinan sehingga murid tersebut mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Tentunya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, di sini pernyataan mereka dia berjanji bahwa jika menonton kesenian itu boleh ya. Kita tidak melarang, namun harus tidak boleh lupa waktu dan mengerjakan tugas. Nah, dia juga berjanji seperti itu. Baik. Nah, tak ganti slide-nya lagi. Jadi sebenarnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oh ya, boleh, sangat boleh sekali. Oh ya, Bu Mega, monggo. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah tahun 2019? Oh baik.
bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Budaya positif itu sangat kita harus kita budayakan, karena budaya positif mengingat zaman sekarang sangat mudah anak-anak itu menerima budaya dari asing ya. Kita harus selalu mengingat budaya kita orang Indonesia itu ramah, sopan. Nah, kemudian menurut saya cara membangun budaya positif di sekolah itu bisa pertama menetapkan visi dan misi yang membangun budaya positif tersebut. Nah, kemarin kita sudah menyusun visi misi, yaitu kita sudah ada tepuk visi. Tepuk visi berkembang. Nah, yuk kita tepuk satu kali lagi. Ayo kita biasanya juga tepuk-tepuk. Tepuk visi dukun 4. Bertakwa, santun, terampil, berprestasi. Nah, kita memiliki 4 visi yang merupakan keempat visi tersebut ukur kita dalam mencapai cita-cita kita ya di SD ini. Nah, kemudian komunikasi juga yang efektif dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan stakeholder sekolah juga, dengan warga sekolah yang lain, murid, kemudian wali murid, dan komite. Selain itu, komunikasi yang efektif tersebut itu bisa kita lakukan secara terbuka. Nah, selain itu, penerapan program-program seperti pelatihan karakter, kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu juga bisa kita masukkan budaya positif tersebut. Alhamdulillah kita juga sudah menyusun program pembiasaan setiap hari, yaitu seni nasionalisme, kemudian Selasa kita sarapan bersama, itu juga contoh budaya positif kita. Kemudian Rabu Rejadina, Remen Jawa Dinten Rabu itu nguri-uri bahasa Jawa, nguri-uri kabudayan Jawa. Kemudian hari Kamis kita peningkatan keimanan dan ketakwaan. Jumat kita punya program Jumat Sehat dan Jumat Cinta Lingkungan. Itu merupakan contoh penerapan kita untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu. Ya, Cukup? terima kasih. Oh, ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Mau bertanya. Oh ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana cara membangun budaya positif di Iya. sekolah. Nah, pertanyaan saya kira-kira kalau untuk guru sendiri itu berperan apa ya dalam membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Guru membangun budaya positif, perannya. Nah, di situ tadi ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian peran kita dari 5 posisi kontrol guru tadi adalah peran yang terbaik kita sebagai manajer. Nah, dari peran kita sebagai manajer itu kita bisa menerapkan budaya positif kepada anak, bahwa kita itu setiap ada permasalahan tidak harus dengan memarahi anak. Nah, dari hal tersebut kita dapat menanamkan kepada anak, oh ternyata Pak guru itu yang pertama citranya tidak galak. Nah, sabar orangnya. Ketika ada saya misalnya saya seorang guru, saya melakukan kesalahan tidak langsung dimarahi, tetapi kita mencari solusi bersama-sama atas permasalahan tersebut. Kemudian kita juga bisa bekerja sama, tadi yang sudah saya katakan. Kita bisa bekerja sama dengan warga sekolah, wali murid, dan stakeholder, dan tentunya peran komite juga sangat penting dalam melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Nah, sebelum sudah pertanyaannya cukup? Cukuplah dua saja. Baik ya. Di sini penutup saya akan menyimpulkan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya saat ini sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, seperti kemarin saya sampaikan, cita-cita saya adalah memiliki murid-murid yang bahagia. Ya, seperti itu. Ada tambahan lagi? Tidak, sudah cukup. Baik, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam acara saya ini, yaitu aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Sekali lagi terima kasih sekali. Tentunya banyak sekali kekurangan yang saya dalam menyampaikan budaya positif ini. Jika ada kritik dan saran nanti bisa disampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.